Dilanjut lagi Serbuk Senin Berbuku dan yoi masih Anda simak cuman di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Kayak kata-katanya Bu Sri Astuti di Reban nih, acara Serbuk cuman adanya di RKB. Bener banget ya. Di radio lain mana ada ya. Yang ketinggalan ikut nyusul ada Mas Takim di Ambok Kembang. Ngapain kok bisa ketinggalan? Kenapa? Apanya yang ketinggalan? Aduh duh. Hah, bisa-bisanya ketinggalan. Kan sudah tahu jadwalnya. Macam mana pula ini anak. Iya ya, ditunggu juga apresiasi ataupun respon dari Anda yang masih menyimak Serbuk Senin Berbuku di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif ya. Acara terkeren nih Serbuk. Oh iya, katanya Mas Takim nemenin anak Sinau nih, bocah Sinau. Iya, ini lagi ujian ya. Ya, pokoknya ditemenin deh. Syukur-syukur diajari dibiasakan untuk mulai mengenal buku Mas ya. Biar suka membaca. Penting banget loh membaca buku. Ya mungkin barangkali bagi kita nih yang sudah kelewat nih ya. Ya kita nggak ngerasa apa sih baca. Tapi generasi sekarang sangat butuh itu. Siapa bisa nggak kira-kira anak-anak kita tahu tentang sejarah? Gimana caranya tahu kalau nggak baca buku? Ya kan? Padahal kata orang nih, banyak orang mengatakan bahwa kalau kita nggak kenal sejarah kita, gimana anak-anak kita itu bisa ngerti bagaimana kejadian dulu dan sekarang. Nah, karena sekarang ini apa yang terjadi sekarang sebenarnya bisa jadi rentetan panjang dari peristiwa-peristiwa yang saling terhubung dengan masa lalu. Begitu juga yang akan terjadi, itu pasti saling terkait gitu ya. Bagaimana kita akan meramalkan atau bukan meramalkan ya, tapi lebih bagaimana kita akan membangun cita-cita di masa depan kalau kita nggak pernah nengok ke belakang. Ya sesekali menengok masa lalu, mencoba mempelajari apa yang terjadi di masa lalu sebagai pelajaran gitu ya. Buahnya adalah cita-cita masa depan yang semoga aja menjadi lebih baik. Ya, kita sedang dalam posisi yang sebenarnya boleh deh ditandai bahwa kita barangkali belum menjadi baik karena masih ada aja deh sesuatu yang membuat kita itu kadang-kala harus berpikir keras, ya kan? Ya kayak kejadian, ya kita sangat-sangat bisa ngerti kejadian apa yang menimpa pada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kita prihatin dengan kejadian itu dan kita jadi tahu alam itu kadang-kala ya kalau kita bicara tentang konektivitas manusia dengan alam semesta, alam itu bicara apa adanya. Manusia silakan menyangkal. Tapi ada waktunya alam akan berbicara dengan diakhiri tanda seru. Itu lebih mengerikan daripada tanda titik ataupun koma. Ya. Oke. Kapan nih? Mama Lana di Seragi. Boleh nanya Mas, acara Serbuk di RKB sejak kapan ya? Saya kira radio itu cuma buat request lagu-lagu aja. Saya kalau disuruh baca buku sendiri baru 10 menit dah ngantuk. Acara Serbuk, aduh sejak kapan ya? Sebentar saya cari dulu playlistnya. Ada kok dokumentasinya. Saya selalu rapi untuk menyimpan dokumentasi ya. Jadi ketika ditanya kayak gini nih, saya bisa jawab. Iya, terdokumentasi dengan bagus. Acara Serbuk itu baru saya mulai pada wait for a minute please. Kok nggak urut ya? Bentar. Nggak urut nih. Oh, September. Juli bukan. 11 Februari 2025. Jadi program ini
boleh dibilang hampir berjalan 1 tahun, jelang 1 tahun. Karena sebentar lagi Desember selesai, Januari, Februari, ya. Masih sisa 50 menit nih. Kok 3 bulanan kira-kira dari Februari ya, udah lama ya ampun. Kalau 3 bulan itu ya ini yang bacain buku takdir ya, karena ada beberapa buku yang sudah saya bacakan untuk pendengar setia Radio Kota Batik, terutama yang ngikutin program Serbuk. Buku yang pertama saya baca itu judulnya The Psychology of Money, karyanya Morgan Housel ya. Itu terus kemudian dilanjut dengan The Divine Matrix, karyanya Greg Braden. Nah, baru setelah itu saya pindah buku Takdir riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, karya dari Peter Carey gitu. Jadi kalau awalnya adalah ngomongin soal psikologi ekonomi, terus kemudian di bagian berikutnya buku yang kedua ngomongin soal science ya, spiritual science, dan yang ketiga ini ngomongin soal sejarah. Nah, gitu. Sudah dinamai Serbuk. Udah dari awal sudah aku kasih nama Serbuk, Senin Berbuku ya. Cuman flyernya belum aku buat waktu itu ya. Oke deh, lanjut aja deh ya. Saya akan lanjutkan bagian berikutnya di bab ke-11. Bab ke berapa? 12 ya. 12 ini bab terakhir deh dari buku ini. Alhamdulillah kayaknya ini akhir tahun selesai. Jadi ini kayak hataman ya, akhir tahun. Peter Carey memberi judul Selingan di Minahasa, 3 tahun di Manado, 1830 sampai 1833. Menurut babat pangeran, Van den Bosch telah menjanjikan dia tempat yang terpencil dan tenang di sebuah rumah besar dengan panorama pemandangan yang luas menghadap ke pegunungan dan laut, dengan taman-tamannya yang asri, rumah-rumah peristirahatan dan tempat-tempat lain yang dapat dinikmati tanpa gangguan. Namun, apa yang ia temukan di Manado? Pada tahun 1859, 4 tahun sejak wafatnya di Ponorogo, Alfred Russel Wallace. Nah, ada yang masih ingat gak nama ini? Alfred Russel Wallace. Nah, dia ini seorang ilmuwan yang juga memetakan jenis binatang di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Jadi ada 3 wilayah ya. Jadi misalkan cendrawasih itu hanya ada di Papua, terus kemudian asal usulnya ya. Terus kemudian kalau di Indonesia bagian tengah itu apa saja binatangnya. Nah itu Alfred Russel Wallace, dia seorang zoolog ya, atau pengamat binatang dan botanik juga ya, pengamat tanaman, dan banyak sekali julukan tentang dia. Ya, Alfred Russel Wallace, seorang ahli ilmu alam Inggris, menggambarkan ibu kota Minahasa itu sebagai salah satu kota tercantik di timur, dengan barisan puncak-puncak gunung berapinya yang menakjubkan, yang membentuk latar belakang luas dan pemandangannya yang indah. Sekalipun gambaran di atas boleh jadi sesuatu yang sekalipun gambaran di atas boleh jadi sesuai dengan janji Gubernur Jenderal, segera menjadi jelas bahwa maksud Van den Bosch untuk mengurung pemimpin perang Jawa ini di tempat yang aman dan jauh di pedalaman praktis tidak dapat dilaksanakan. Ketika Knorrel menemui Residen Manado, D.F.W. Petermatt, mereka sampai pada keputusan bahwa pangeran akan ditempatkan sementara di ruangan dengan 4 kamar di dalam benteng Fort New Amsterdam. Untuk itu, ruangan direnovasi agar cukup elegan, lengkap dengan rak buku, meja tulis berikut lacinya, dengan lampu minyak besar keluaran terakhir,
Diponegoro memang ingin menuliskan sesuatu selama ia tinggal di Manado. 2 kuda juga dibeli untuk pangeran, sehingga ia dapat berkeliling di daerah itu. Saat Knorrol berangkat pada tanggal 20 Juni, keputusan yang diambil adalah bahwa pangeran tetap tinggal di Manado. Pada hari-hari sebelumnya, 14 sampai 17 Juni 1830, Knorrol telah melakukan survei ke pedalaman dan mencatat bahwa satu-satunya lokasi yang cocok untuk Diponegoro adalah Tondano. Tetapi ada masalah. Hanya sebulan sebelumnya, Kiai Mojo beserta 62 pengawalnya sudah lebih dahulu ditempatkan di sana. Baik Knorrol maupun Pietermaat sepakat bahwa pemimpin perang Jawa dan penasihat agamanya yang utama ini tidak boleh berada di satu lokasi pengasingan yang sama. Suatu keputusan yang kebetulan dipermudah oleh pilihan pangeran sendiri untuk tetap tinggal di ibu kota Minahasa mengingat dinginnya suhu udara di dataran tinggi Tondano. Dalam babat, Diponegoro menyebut-nyebut tentang percakapan terakhir antara dirinya, Knorrol, dan kapten kapal Polax sebelum mereka berangkat pulang ke Batavia. Setelah memberitahukan tunjangan bulanan sebesar 600 gulden, Kapten Egg menanyakan apakah pangeran hendak menitipkan pesan pribadi kepada gubernur jenderal. Mungkin dalam bentuk sepucuk surat. Tidak, jawab Diponegoro. Saya tidak punya keinginan menitipkan surat karena saya tidak bisa menulis. Cukup sampaikan salam saja kepada Jenderal Van den Bosch. Jawaban Diponegoro ini membingungkan. Pangeran sebetulnya mampu menulis dalam bahasa Jawa meski secara gramatikal masih kacau. Pangeran bahkan dapat menulis surat-surat pribadi dan mendiktekan karya besarnya seperti babat riwayat hidupnya sepanjang 43 kanton. Berpura-pura buta huruf mungkin merupakan isyarat pangeran untuk menyatakan bahwa ia tidak bisa melupakan ketidaksediaan Van den Bosch untuk menemuinya sewaktu masih berada di tanah Batavia. Akan tetapi secara pribadi, Diponegoro tetap berusaha mengirim pesan kepada kawannya yang mulia itu. Terutama ia meminta agar istri-istrinya yang masih tinggal di Yogyakarta dan istri-istri Kiai Mojo dan istri-istri para pengikutnya dapat dipersatukan dengan suami-suami mereka di pengasingan. Pangeran juga minta agar 2 penasihat agama terdekatnya, Haji Badarudin dan Haji Ngiso, dapat bergabung di Manado dan bahwa Van den Bosch hendaknya menjadi pelindung bagi anak-anaknya di Mataram. Meski istri Kiai Mojo boleh diboyong ke Minahasa, meskipun bukan karena rasa kasihan, semua permintaan Diponegoro yang lain ditolak. Tidak satupun istri-istri resminya yang lain yang ingin bergabung dengan dirinya di pengasingan. 2 haji penasihatnya pun sama. Mereka terlalu sibuk membangun karir masing-masing di Hindia Belanda pasca perang. Penolakan mereka ini menegaskan sekali lagi betapa sulitnya kehidupan Diponegoro di pengasingan. Dunia pangeran yang mendadak berubah menyempit menjadi hanya seluas 4 kamar di Fort New Amsterdam yang ia masuki setelah berkelana sendirian di bulan-bulan terakhir pelariannya di hutan-hutan Banyumas. Menjadi dunia yang begitu menyiksa. Belum sebulan sejak awal kedatangannya, pangeran tidak berminat lagi untuk berkeliling ke desa-desa di sekitarnya. Dalam pandangannya, lingkungan Manado tidak cocok untuk dijelajahi dengan berkuda. Sejak itu, ia juga minta untuk siap disapa sebagai Pangeran Ngabdul Kamit. Sebuah gelar yang kelak akan diganti lagi dengan cita rasa
yang lebih asketik, Fakir Ngabdul Kamid, yang dilakukan setelah ia datang di Makassar pada 11 Juli 1833. Tetap setia dengan cita-citanya untuk hidup sederhana, dengan satu tujuan, yakni menabung uang untuk satu ketika berangkat naik haji ke Mekah. Diponegoro menjadi sangat hemat dengan tunjangan bulanannya. Pada akhir Agustus 1830, Pietermaat menjadi was-was. Jangan-jangan pangeran sedang mengumpulkan uang tabungan untuk perang baru, karena jumlah uang tabungannya cukup besar. Satu-satunya kemewahan yang dilakukan pangeran hanyalah membeli di pasar setempat sarung keris berhiaskan emas untuk keris pusakanya, Kanjeng Kiai Bondoyudo. Residen segera memotong uang tunjangan pangeran sebanyak 2/3-nya, sehingga setiap bulan ia hanya menerima sebanyak 200 gulden saja. Pemotongan ini memang keterlaluan drastisnya. Hidup di pengasingan membutuhkan sekurang-kurangnya 200 gulden hanya untuk membayar pembantu dan membeli makanan. Namun pangeran diam saja dan ia hanya berkata, "Tidak masalah. Pemerintah Belanda menetapkan tunjangan 600 gulden tanpa minta pendapat saya. Pemerintah dapat sekarang bertindak apa saja yang mereka anggap pantas." Sekalipun tunjangan itu secara bertahap naik terus hingga mencapai 500 gulden pada tahun 1850, namun jumlah itu tetap saja tidak mencukupi, mengingat jumlah keluarganya juga semakin besar. Hal ini mengakibatkan kondisi kesejahteraan pangeran terus turun hingga diambang kemiskinan pada saat kematiannya. Tindakan Belanda yang makin potong jumlah uang yang besarnya tidak seberapa itu juga dilakukan terhadap tuanku Imam Bonjol dalam pengasingannya di Manado. Seperti di Ponegoro, tindakan ini juga membuat Imam Bonjol sangat menderita. Seperti Imam Bonjol yang datang lebih kemudian, di Ponegoro juga tidak diterima dengan baik di ibu kota Minahasa. Tradisi setempat mengisahkan betapa pangeran pernah begitu marah atas penghinaan yang dia terima di pasar setempat, sehingga ia melemparkan tongkat pusakanya ke tanah yang menyebabkan pasar bergoncang laksana diterjang gempa. Pangeran juga ditolak ketika ia melamar putri seorang warga muslim terkemuka di Manado. Ayah gadis itu, Letnan Hasan Latif, seorang ofisir tentara milisi Manado, mengatakan bahwa perkawinan itu nantinya hanya akan membawa nasib sial bagi putrinya. Sikap yang sejalan dengan pendapat pejabat Residen JPC Cambier yang mengatakan bahwa tidak patut bagi Latif untuk menjalin hubungan keluarga lewat perkawinan dengan pangeran yang sedang diasingkan. Namun, penolakan ini tidak menghalangi Diponegoro untuk menjalani kehidupan seks yang aktif. Pietermaat melaporkan bahwa percakapan yang paling digemari Diponegoro adalah tentang perempuan di masa dia terlihat sebagai seorang kekasih yang hebat. Selama di pengasingan, pangeran juga mendapat tidak kurang dari 7 anak lagi, kebanyakan dari wanita-wanita Jawa di luar istri resminya. Di lingkungan benteng Fort New Amsterdam yang tertutup, krisis dalam kehidupan keluarga sedang bergolak. Sosoknya tegas dan berjiwa bebas, serta sangat meluap-luap dengan pendapatnya sendiri. Adik perempuan pangeran, Raden Ayu Dipowiono, tampaknya sering adu mulut dengan kakaknya dalam sejumlah cekcok persoalan keluarga. Hanya dalam tempo 10 bulan di Manado, Cambier sudah memberi laporan. Pangeran sedang mengalami kehidupan yang sangat tidak menyenangkan, dan sikapnya sendiri yang tidak toleran adalah penyebabnya.
Acap kali pangeran bertengkar dengan adik perempuannya atau istrinya atau iparnya Raden Tumenggung Dipo-Wiono yang mendesak untuk diberikan sebidang kebun. Diponegoro sempat menyebut soal pertengkaran keluarga itu dalam babatnya. Banyak cobaan datang silih berganti menguji Sultan. Sering saudari perempuannya sendiri, Raden Ayu Dipo-Wiono, membuatnya malu. Bersama dengan Tumenggung, suaminya. Namun Sultan tidak memperdulikan dua orang itu. Siang dan malam hanya pada Allah Ta'ala. Sultan memohon perlindungan dan juga rahmat dari Nabi sucinya. Ketegangan-ketegangan itu akhirnya menemukan jalan keluar. Segera sesudah Residen melaporkan, setelah diminta memilih, maka seluruh keluarga Diponegoro lebih suka untuk pulang ke tanah Jawa. Pada akhirnya, adik perempuan pangeran, saudara iparnya dan para pembantu adik perempuan yang lain dipulangkan ke Jawa pada bulan Agustus 1832. Sementara itu, Retno Ningsih yang baru saja melahirkan anak pertamanya, Raden Mas Kindar, pada 4 Januari 1832, memilih untuk tetap tinggal menemani suaminya. Hati sang pangeran tentulah lega dapat terbebas dari adik perempuannya yang garang dan suaminya yang menjengkelkan itu. 4 ruangan di Fort New Amsterdam sekarang sepenuhnya bebas digunakan pangeran dan istrinya untuk membesarkan anak mereka yang sudah berusia 8 bulan. Yang kelahirannya menurut Gambier sangat menyenangkan hati Diponegoro. Anak itu kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, penuh semangat, dan seorang muslim yang taat dan hangat. Ia dididik sendiri oleh Diponegoro dengan perhatian penuh. Bersama adik-adiknya, Raden Mas Sarkumo yang meninggal dunia dan Raden Mas Dalkapli. Ia dididik dalam tradisi pesantren sebagai seorang ulama. Raden Mas Kindar nantinya akan tumbuh besar dengan rasa sengit yang mendalam terhadap apa yang berbau Belanda. Suatu sikap yang tentu saja dikobarkan ayahnya Diponegoro yang menurut Gubernur Celebes terakhir di masa pengasingan Diponegoro, Kolonel Alexander van der Hart, telah mendidik anak-anaknya tentang kekejaman pemerintah kerajaan Belanda dengan contoh-contoh dari hidupnya sendiri. Sebagai seorang ayah yang mengalami nasib pahit, ia menganggap kita sebagai musuh agamanya yang terlaknat dan penyebab semua penderitaannya. Ia menggoreskan sedikit saja rasa cinta kepada Belanda pada benak anak-anaknya. Sarana utama pendidikan yang diberikan Diponegoro adalah autobiografinya yang digambarkan oleh pangeran dengan agak berimajinasi sebagai berikut. Residen Pietermaat menanyakan kepada Sultan Diponegoro, apa sebenarnya Paduka datang ke sini? Sambil tersenyum, Sultan menjawab, "Hai Residen, jika Anda bertanya begitu, berjanjilah padaku dulu. Apakah bisa teruskan surat ini, permintaan izin untuk naik haji kepada Raja Belanda, Willem I. Jika sanggup berjanji, ya, akan saya katakan alasan mengapa saya sampai di Minahasa, di Manado. Jika tak sanggup berjanji, maka percuma saja. Saya katakan kenyataan sebenarnya." Residen pun berjanji. Maka kepadanya diceritakan kisahnya sejak dari awal hingga
kedatangannya di Manado, Residen Petermatt saat mendengar kebenaran ini menjadi sangat malu. Karena dari kelicikan orang-orang senegerinya, bagaimana mereka berhasil mengakhiri perang dengan cara yang curang. Kita tidak akan membicarakannya lagi. Pada saat pangeran mulai menulis babat pada tanggal 20 Mei 1831, Petermatt sudah beberapa bulan meninggalkan Manado pada Januari 1831, sehingga perannya dalam mendorong pangeran untuk mulai menulis tampaknya meragukan. Naskah aksara pegon yang panjang aslinya 1151 halaman kertas ukuran folio itu diselesaikan dalam tempo hampir 9 bulan antara tanggal 20 Mei 1831 hingga 2 Februari 1832. Setelah pangeran wafat, naskah itu dirawat oleh keluarganya dan kemudian disalin atas permintaan Perkumpulan Seni dan Ilmu Pengetahuan Belanda. Pada tahun 1856 hingga 1856. Naskah itu terbagi dalam 2 bagian. Bagian pertama yang secara sekilas merupakan sepertiga dari keseluruhan buku menceritakan tentang sejarah tanah Jawa, mulai dari jatuhnya Majapahit sekitar tahun 1510-an hingga perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Sedangkan bagian kedua mengisahkan tentang kehidupan dan sepak terjang pangeran sendiri sejak kelahirannya tahun 1785 hingga pengasingannya di Manado 1830 hingga 1833. Babat itu ditulis ketika ketegangan antara Diponegoro dan keluarganya mencapai puncaknya. Mengingat intensitas karya pangeran, lebih dari 100 halaman folio dalam sebulan, tidak terlalu mengherankan jika pangeran mampu menumpahkan seluruh perhatian dan konsentrasinya di tengah keluarga yang selalu bercekcok. Padahal, pengarang mana yang dapat tahan menulis di 4 ruang yang panas dalam benteng kota, yang penduduknya acuh tak acuh jika tak mau disebut memusuhi, dan relasi dengan kerabat dekatnya yang sering bertengkar tidak akan merasa seperti Diponegoro. Adakah derita di pengasingan yang jerih payah mengarang yang lebih hebat dari ini? Namun, betapa hebat naskah yang dihasilkan. Sumber ajaran-ajaran Diponegoro yang anti Belanda untuk anak-anaknya yang sedang tumbuh di Manado dan Makassar akan terbukti menjadi salah satu hasil karya sastra besar di era Jawa modern. Sebagaimana telah disampaikan dalam prakata buku ini, itulah karya autobiografi pertama dalam bahasa yang ada di Indonesia. Dan yang pada tanggal 18 Juni 2013 diterima oleh Komite Penasihat Internasional UNESCO untuk dimasukkan dalam daftar ingatan kolektif dunia, International Register of the Memory of the World. Namun di Indonesia sendiri pengakuan internasional ini tidak langsung, tidak bergaung, dan naskah tersebut masih tetap tinggal sebagai harta karun nasional yang tersembunyi dan terlupakan. Pembukaan karya besar ini mulai dengan baris-baris berikut. Aku bentangkan perasaan hatiku dalam irama mijil yang pedih. Diciptakan untuk menghibur hasrat hati. Dibuat di kota Manado tanpa disaksikan siapapun, kecuali oleh rahmat yang agung. Banyak sudah yang terasa di dalam hati tentang segala tindakan yang tak menyenangkan di masa silam.
Maka sekarang hatiku berketetapan, bagaimana jadinya tindakan-tindakanku jika tidak ada juga ampunan yang agung. Malu dan derita telah aku lakoni. Namun permintaanku adalah bahwa segala yang sudah lalu direlakan saja, dan agar keluargaku benar-benar menaati agama Nabi untuk mendapatkan pertolongan. Oke, itulah akhir dari bagian ini. Tapi masih akan ada bagian-bagian lanjutan di minggu depan. Saya akan bawakan untuk Anda di Serbuk Senin Berbuku. Jangan kemana-mana ya pokoknya. Tetap pantengin terus RKB FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Akhirnya, saya sapa terlebih dulu yang sudah bergabung. Ada Bu Sri Astuti, cerita-cerita yang sudah disampaikan di RKB apa dibukukan. Bukan masalah dibukukan nih Bu, ini saya baca buku ya. Apa sih bisa dibeli? Ya silakan beli di toko buku. Aduh, belum ada ya. Pengennya sih kalau misalkan memungkinkan ya, aku mau beli yang cerita pendek yang bisa dijangkau. Oh nanti deh, saya masih menulis cerita Ibu ya. Takim, Mas Rip, sudah pernah ziarah ke makam Pangeran Diponegoro? Lokasi tepatnya di mana? Saya sudah sampai ke penjaranya di Makassar. Ya tahun 2000 berapa ya? 2006 kalau tidak salah, saya sudah sampai ke sana. Baik kayak pesawat ya. Bahkan saya di Fort Rotterdam itu sampai beberapa hari di sana, seminggu deh di sana. Iya, saya menyaksikan betul bagaimana konsep penjara yang diperlakukan bagi Diponegoro, Pangeran Diponegoro di Fort Rotterdam itu, dan itu mengiris-ngiris hati sih. Ya pokoknya nggak tahan deh kalau misalkan lihat itu semua. Lain waktu saya akan sambung ceritanya. Ya, terima kasih untuk malam hari ini. Serbuk saya akhiri sampai di sini. Dan ketemu lagi minggu depan. Tetap pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik.